Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Bojeng 2 TV. Semoga Bapak Ibu guru semua sehat-sehat selalu di sana meskipun dalam keadaan masih liburan. Seorang guru itu mungkin pada tahun ini belum merasakan liburnya itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita sehat selalu, panjang umur dan bisa kembali kerja nanti pada tanggal 15 Juli 2024 dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit share tentang agenda em, mengenai masa perkenalan lingkungan sekolah, khususnya di kelas 6 ya. Jadi stay tune terus di channel ini dan terus dukung. Jangan lupa like, subscribe, and share apabila channel ini bermanfaat. Oke, mari kita simak video tersebut. Let's check it out. Untuk hari pertama, ya, jadwal hari pertama MPLS itu seperti biasa, hari Seninnya itu pasti ya diadakan upacara pengibaran bendera sekaligus pembukaan secara resmi oleh kepala sekolah mengenai MPLS tahun 2024-2025 ini, ya. Setelah itu akan memperkenalkan siapa saja guru yang akan mengajar di kelas masing-masing, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah perkenalan, mungkin setiap siswa akan masuk ke kelas masing-masing dan di sini kelas 6 ya akan berkesempatan untuk menceritakan kegiatan liburan selama liburan. Entah itu kegiatan yang menyenangkan atau unik atau hal yang tidak bisa dilupakan. Nah, di sini melatih siswa untuk tampil, berani tampil di depan, sekaligus melatih literasi mereka, cakap mereka tentang ya bercerita ya, melatih kosakata, melatih keterampilan, melatih cakap berbicara di depan orang banyak ya. Setelah itu peserta didik akan diminta untuk mengisi lembar asesmen diagnostik non kognitif ya, di mana asesmen non kognitif ini telah saya sediakan lembarannya akan dibagikan setiap siswa untuk mengisi ya apakah mereka jujur atau tidak mengenai diri mereka sendiri ya terkait asesmen ini. Jadi, nah di sini kita lihat ada sampel tentang asesmen non kognitifnya ya. Di sini mungkin kita bisa mengetahui sedikit karakter yang ada pada diri peserta didik itu sendiri ya. Oke, setelah tes asesmen non kognitif ini selesai, sebelumnya itu kita akan suruh mereka memperkenalkan diri mereka sendiri. Sebelumnya kita kasih lembar kertas mengenai mereka, ya, entah itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, mainan favorit, makanan favorit. Nah, itu mereka akan belajar memperkenalkan diri di depan kelas, ya. Jadi masing-masing akan berbicara di depan tentang tentang diri mereka sendiri, ya, melatih belajar di depan. Setelah itu menjawab pertanyaan mengenai teks yang dibacakan. Ini melatih asesmen kognitifnya ya. Jadi selain non kognitif juga kita akan mengasesmen tes kognitif mereka masing-masing. Juga ada di sini telah saya sediakan lembar kerja perkalian dasar yang di tipe tipenya adalah TTS ya, teka-teki silang. Nah, untuk hari kedua yaitu pada Selasa 16 Juli kita di kelas 6 ini akan membuat struktur organisasi kelas. Mulai dari pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi yang lain. Di sini siswa dituntut ya untuk belajar berdemokrasi secara dini. Jadi pemilihan ketua kelas maupun
Yang lainnya itu dipilih secara langsung oleh anggota kelas. Jadi belajar untuk berdemokrasi secara dini. Jadi tidak ada paksaan dari wali kelas masing-masing. Nah, ini sudah saya sediakan struktur organisasi template-nya untuk bisa diedit. Ya, jadi bisa kita langsung gunakan pada kelas itu untuk dibuat langsung struktur organisasi kelasnya. Setelah struktur organisasi kita buat, kita lanjut untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, di mana kesepakatan ini kita buat supaya anak itu diajar disiplin, belajar disiplin tentang hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan selama proses pembelajaran di kelas. Ya, di mana jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas, ada sanksi yang diberikan kepada siswa tersebut. Sanksi di sini bukan berarti hukuman ya, hukuman verbal, bukan hukuman verbal. Bisa sanksinya itu banyak ya selain verbal itu. Jadi melatih disiplin siswa untuk lebih melatih disiplin ya intinya ya gitu ya. Setelah itu kita akan buat jadwal piket. Ya, di sini saya akan terapkan yaitu pemilihan jadwal piketnya itu berdasarkan stick yang diambil oleh mereka sendiri. Jadi stick itu nanti akan ada nama hari. Jadi mereka akan eh, memiliki atau akan mendapatkan jadwal piket sesuai dengan stick yang mereka ambil. Ya, jadi stick itu ada nama harinya gitu ya. Jadi tidak ada pilihan dari wali kelasnya ya. Jadi tidak ada lagi siswa yang meminta, "Pak, saya pengen hari Senin, Pak, saya pengen hari Jumat." Nggak ada ya. Jadi semua jadwal piket itu sesuai dengan pilihan yang diambil. Jadi kesepakatannya itu ya. Tidak ada kecemburuan sosial nanti ya. Lanjut di hari ketiga, yaitu tanggal 17 Juli, hari Rabu. Di sini saya akan mengadakan peserta didik mengisi asesmen diagnosis kognitif ya. Di mana asesmen di sini sudah saya siapkan mengenai tumbuhan. Jadi siswa menuntut untuk menulis ya nama-nama bagian dari tumbuhan ya. Secara level mungkin sederhana, tapi mungkin ada beberapa siswa yang selama liburan belum tahu sama sekali tentang bagian tumbuhan ya. Jadi sedikit mereview pelajaran yang sudah lewat dengan asesmen kognitif ini ya. Simple but menyenangkan gitu ya. Setelah itu saya juga sediakan tes asesmen kognitifnya tentang teka-teki silang mengenai pelajaran yang sudah dilalui di kelas 5. Jadi kita akan mereview dengan tes teka-teki silang ini ya. Juga kita akan sediakan tentang keterampilan literasi membaca teks yang dibaca dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca begitu. Jadi selain melatih kognitif apa tadi non kognitif juga kita akan melatih kognitif dari literasi membacanya. Juga telah kita sediakan mengenai simbol-simbol Pancasila nih ya. Jadi kita juga akan menyediakan asesmen kognitif mengenai lambang Pancasila. Jadi siswa dituntut untuk menulis simbol-simbol apa nanti yang akan yang tertera pada gambar dan menulisnya secara urut berdasarkan nomor ya. Jadi lambang apa saja yang ada pada gambar gitu ya. Juga di sini saya akan melatih tentang besaran sudut. Jadi siswa sebelumnya disuruh membawa penggaris busur dan mereka melakukan uji coba mengukur besaran sudut dan termasuk jenis sudut yang mana ini ya, yang sudah disediakan di lembar kerjanya. Jadi ini mungkin di kelas 5 sudah mereka pelajari, jadi kita akan mereview lagi kognitif mereka tentang besaran sudut. Juga di sini kita akan memperkenalkan profil Pancasila berdasarkan dimensi-dimensinya. Ya, ada 6 dimensi mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi siswa meskipun di sini masih kurtilas, ya kita akan
memberikan pengetahuan tentang profil Pancasila. Di hari keempatnya, nih hari terakhir, kita akan menyajikan sebuah tayangan video inspiratif mengenai karakter. Jadi, video inspiratif ini bertujuan untuk membangun karakter mereka terkait karakter kejujuran, karakter disiplin, karakter saling menolong, karakter saling menghargai. Ini kita akan tayangkan dengan video inspiratif. Setelah itu, kita akan mencoba merefleksi tentang tayangan tersebut dan menyuruh siswa untuk menulis apa saja yang telah mereka pelajari di video tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat mengenai materi MPLS tersebut. Jangan lupa like, subscribe, and comment apabila video ini bermanfaat. Akhir kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu buat Bapak Ibu guru semua di sana. Selamat bertugas nanti di hari Senin dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo, sayonara.